Pada kali ini kita akan mengadakan kegiatan subuh berjamaah yang biasanya dilakukan bergiliran di setiap masjid yang ada di Kabupaten Agam, tepatnya di Agam Timur, Provinsi Sumatera Barat. Ikuti terus perjalanan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang dah semangat, tekan tua ibu-ibu dah. Kalau ibu-ibu dah semangat, aku dah semangat dong ibu. Tapi kalau ibu-ibu dah semangat, aku lebih semangat. Atau semangat ulang dia deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama hamba hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Canduang, yang sama-sama hamba hormati Bapak Pengurus Masjid Sami Al-Asi, yang sama-sama hamba hormati dan teristimewa sahabat Dambo sendiri, sama-sama penyuluh kami beliau Ustaz Darno Effendi. Beliau di Kecamatan Canduang, Ambur, Kecamatan Banmampu, Kampung Bosurang. Dan teristimewa kepada bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang gadang yang kita indah ambo sabu inamu, yang gadang indah ambo sabu gala, yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang indahku dalam rangka menambah ilmu awak, menambah wawasan awak untuk akhirat kelak nanti. Kalau kita bandingkan di antara 5 kali sehari semalam nama pahalu dan paling gadang dia oleh Allah salat subuh secara berjamaah.
Baako salat subuh secara berjamaah pahala dan diagi oleh Allah dan pelenggadang. Karena salat subuh aku waktunya nan paling balik kita mangarajuan. Alhamdulillah pucuk dikintu ayat ibu tukar petah. Nah, bako subuh aku pahala dan paling gadang diberikan oleh Allah karena subuh aku waktu dan paling balik kita mangarajuan. Ya subuh waktu dan balik bu. Bako subuh waktu dan paling balik akhirnya muadzin as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Akhirnya setan ajak lalu daripada sembahyang. Itu setan uji tu. Tapi kalau canggih modeliku nak tangguang raminya tu. Hati pada rayu nampak ada bau bang. Bisa dia sedar mau ya. Hati pada rayu Ustaz. Rayu dah sampai menikah Ustaz. Gua lindu sedar dua tempe di ruangan. Kecil Allah tempe di ruangan. Mudah-mudahan jamaah masyarakat Canduang diagiah kesehatan oleh Allah, pahalu dan baitu gadang. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi siap orang yang sanggup melaksanakan salat subuh secara berjamaah, pahalunya diberikan oleh Allah dan paling gadang. Sudah itu ada kok salat isya. Bako luar azam mugari indah Ustaz. Bako isya dan paling gadang sebuah je. Kalau isya ko waktu dan pelatih kita mengarajuan. Awak latihan pulang bakarajo ye. Baru litak sambah sedang talatak pulo. Nasi sambah lama pulo. Kiro lah makan sudah mugari. Kiro nyu barulah kanyang sudah kanyang tak parangak selai. Kiro orang azan isa abiko gelah bakat tu isa lah mulai. Malaki kuku dua dojo kutu isa tentu iyo tu. Abiko lalalo kiro lalalu sesubuh jadi elai. Deh Allah dari malam dia dah dus be isa di kelatihan mah. Pada azan aja. Selanjutnya selawat beriringan salam dan lupa kita kirimkan tambatan hati pautan cinta kasih kita akhir segala nabi imam segala rasul yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintahkan kita salat, apakah Allah ikut pula salat bu? Indah. Ketika Allah perintahkan kita puasa, apakah Allah ikut pula puasa bu? Indah. Ketika Allah perintahkan kita berikan zakat, apakah Allah ikut pula berikan zakat bu? Indah. Tapi ketika Allah perintahkan kita berselawat, Allah dan para malaikat pun ikut berselawat. Ketika Allah perintahkan kita salat, Allah nak salat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah nak puasa. Ketika Allah perintahkan kita berikan zakat, Allah nak ikut berikan zakat. Ketika Allah perintahkan kita naik haji, Allah nak satu naik haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita berselawat, Allah dan para malaikat pun ikut berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima. Bapak ibu-ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Mungkin ibu-ibu bertanya dalam hati ibu, sialah ustaz dan paling gagah nanti ibu ini di luar. Sebab ambo lalabia kurang 10 tahun mengaji, nan mengaji ke masjid Sami' Lasigo baru sase sekali kini baru. Iko kebetulan dari sahabat ambo sendiri meminta
Ustaz Darno. Mungkin namun kalau nak diminta oleh sahabat Ambo sendiri, mungkin ada Ambo kembali. Mungkin ibu-ibu bertanya, sialah Ustaz nan gagah nan mudo bo tibo kini buat. Bagi cik pepatah Minang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kini Ambo perkenalkan diri dulu nih. Nama Ambo Arif Rahman Rais. Siapa? Gagah atau indah? Kurang gagah loh. Kalau kampung asli Ambo syaitan. Ndak setan loh, kecil dan kurang setan ndak. Sungai Tanang, Kecamatan Banu Hampu. Lagadai Kapalu. Ndak Palupua rubu Padang Gua. Palupua Jawa me lain andake mengana Jawa. Nah, sebelum kita mengaji lah boleh aku tanya cik, ibu-ibu kamu kajian atau kira-kira kaji? Baru kalau kira-kira kaji belinda mundur sungguh ya. Yang beda bu, dia kaji cuma mendengar kaji sangat jauh bedanya. Kalau dia kaji dari dasar rongko dia dari nol, ayo nak telur dan bodoh. Tapi kalau kamu dengar kaji, jadi namanya buku dia. Kamu dengar kaji. Judul kaji awak pada sebuah hari ini, iaitunya mumpung kita lah dakik ke puasa. Beralih kita puasa. Dah sampai sebulan ni robo. Lagi jadi sebulan ni dah. Jadi sebulan ni kita puasa. 3 minggu lagi, ya 3 minggu deh, 3 minggu lagi kita akan melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi alhamdulillah Ramadan tahun kini kita lah diizinkan balik untuk beribadah. Tempatan besar dah. Ini alhamdulillah kini berterima kasih kita. Alhamdulillah Ramadan tahun kini kita lah dia kesempatan diizinkan balik untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, ayat yang Ambo baca tadi itu surah Al-Baqarah. Bani Israel la lewat Israel mirai gini la siapan gini biai. Bani Israel juga lo Israel mirai la lewat mak. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alan ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam ayat ikoko Allah perintahkan puasa Ramadan kepada siapa? Kepada khusus orang beriman. Bara istimewanya orang beriman di mata Allah. Kiki Allah kepada orang beriman, hai orang-orang yang beriman, mulai dari yang ketek sampai yang muda sampai yang tua, lai asalkan mengaku diri beriman kepada Allah, Ambo panggil engkau, Ambo sering engkau untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Itu perintah Allah. Indah seluruh manusia yang dipanggil oleh Allah. Bukan ya ayuhan nas, tetapi yang dipanggil oleh Allah ialah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lai mengaku diri beriman kepada Allah, wajib
untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau atasan memanggil wajib dipenuhi atau tidak, Bu? Wajib kan? Itulah atasan memanggil, apalah ikut memanggil Allah. Cubalah kalau atasan memanggil dari penuhi, besok kena pecah dan suam. Pak Bupati manggil kan? Dipanggil dah ada Pak Bupati. Anda dituri kan tahu Pak Bupati tu. Habis suam kan disidang suam. Itu yang memanggil adalah Allah. Dari penuhi baru sugadang. Panggilan Allah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada 3 tipe manusia aku menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ada 3. Yang pertama, apabila datang Ramadan rusuh, sedih. Ala katibu lo Ramadan tidak bisa lo manga-manga siang hari bulan suci Ramadan lain. Ala katibu lo Ramadan lah banyak badan lelatihan di siang hari bulan suci Ramadan. Ala katibu lo Ramadan. Ala banyak penyeluruhan bulan suci Ramadan. Iya banyak penyeluruhan suci Ramadan lo. Kalau orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ia nak terasa banyak dirinya rambut. Contoh, dia ni biasa indak sempat membeli kolak, indak sempat membeli dalimo, indak sempat membeli kilua di dalam bulan Ramadan. Batal lagi ya? Kalau dah sempat membeli, ada bani, satu simpang ada orang menjual. Biko di pertengahan Ramadan ada pengeluaran. Anak pengeluaran baju rayu anak dari pikiran anak 10 orang baju rayu agak sesel surang kali 10 anak 10 sel abiko seminggu kapuasu adalah dari pikiran anak dari pikiran sakit fitrah anak dari pikiran anak 10 sakit fitrah mana lo kini kali 10 biko lah ada ke karayo adalah dari pikiran anak dari pikiran kue rayo negeri pikiran anak ke rumah, ipa ke rumah, minatu ke rumah, misan ke rumah, segala ke rumah orang. Kalau orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ia tidak terasa baik dirinya. Tapi kalau orang mengaku dirinya tidak beriman, ia terasa baik. Berarti dan pertama ku kecik Rasulullah tanda orang imannya biasa-biasa saja. Yang kedua, apabila datang Ramadan, biasa saja. Puasa orang, puasalah. Indak puasa orang, rancak menang. Alhamdulillah. Berarti yang kedua, kecil Rasulullah, tanda orang imannya biasa saja. Yang ketiga, apabila datang Ramadan, bahagianya angin hatinya, sanang hatinya menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Di antara dan 3 Ustaz yakin apa-apa ibu-ibu pasti memilih salaki nama ibu pilih. Ibu-ibu kalau pilih warna apa demo nak cancak empat demo Nah, kalau yang memang bahagia kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, tentu harus punya persiapan awak. Sebab tanpa persiapan dan matang untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, maka puasa Ramadan kita sia-sia. Contoh, misalkan ibu-ibu punya anak, lalu anak ibuku dia inyolah punya suami, dibawa dia suaminya pergi merantau. Kira tananga kabar pasal Ramadan tahun kini anak ibuku inyo ke pulang kampung ke ibu ke tepi ibu inyo ke puasa bersama ibu-ibu di rumah. Kira-kira angin dah tibu mendengar atau indah? Angin kan? Bahagia ibu mendengar atau indah? Bahagia. Apalagi konang katibu adalah Ramadan.
Sedangkan anak kapulang, minantu kapulang punya persiapan. Ya nak, kau patut di barasihan rumah, di barasihan rumah. Kau patut di pel rumah, di pel rumah. Kau patut dicarian kasuan agak tabah sebab di Jakarta nagari yang ni tiba dilasi nagari dingin. Kalau ndak ada kasuan lamu di patah-patahan. Sebab inyo kau membawa cucu untuk awak atau pasal dicari batu untuk cucu biku hati lo cucu tiba dilasi biku. Kalau ndak ada atau pasal carian atau sudah itu tapaso dicarian salimui agak tabah sebab minantu biku kadinginan hati lo minantu tiba di kampung lasi ko ye. Atau so dicarian salimui agak tabah kalau ndak ada salimui mau di patah-patahan banyak persiapan awak. Minantu sekali-sekali sepulang tapaso dibui ayam yang mati bo dai minui roa. Tapaso dia di pasaran di alun hijau segala macam banyak persiapan awak. Sementara yang katibu itu adalah Ramadan tidak mempunyai persiapan. Kata Rasulullah, orang yang menyambut Ramadan tanpa persiapan dan matang, maka puasa Ramadannya sia-sia. Tidak ada gunanya. Persiapan kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau ibarat orang kini bu, pai balimau, yo tidak, yo kan? Pai balimau kalau buat matu kuciang, pai balimau kalau buat minturun, pai balimau kalau buat aduang, pai balimau kalau buat basuh segala macam lu buat ditampuahi. Alaman ni laki-laki yo manusia bukan lamuarin, anak bedo di kawani dia di orang tuanya, anak-anak panan orang tua dia pakai dengan sopan tiba dia anak pakai you can see. Tu ibu you can see. Anyo pakaian ni si koi nak ada tapi lain entahlah. Si koi alhamdulillah dah ada. Nah, bukannya mensucikan diri kita, membersihkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, tapi bertambah dosa dan bertambah nangka lain. Kok iyo ka bali mau yo bali seni mau ka sakarua kusua ira kibu ni limau alam limau tu pak manya limau kiam kamari no corona kayak gini mau piti dah no corona yo tadi ona ko yo limau yo bali seni mau ka sakarua aku suera kibu ni limau alam limau tu pak. Persiapan kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Ada dua yang harus kita persiapkan. Berapa? Dua. Nan pertama, sucikan diri, bersihan diri awak. Yang kedua, sucikan hati, bersihan hati awak. Baca kita mensucikan diri atau bersihan diri awak. Oh kali barai orang pai bali mau nak perlu pai bali mau robo. Bali sini mau ka sakaruang. Aku suai dah kira jadi mau. Lalu mau tu mah. Bangga bali mau yang kamari memang piti senindak tu. Piti supaya dia cari ini. Yang kedua, sucikan hati, bersihan hati awak. Sebab yang disongsong adalah bulan Ramadan, bulan suci. Secara otomatis awak harus suci pula menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Baca kita membersihkan hati awak atau mensucikan hati kita kok. Ada 6 yang harus kita bersihkan, cara kita membersihkan hati kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Ada 6. Kualita kerja bulan Jui dari Istadarno mengujian waktu 6:30 hari dan pias 7. Kalau tidak, lain kali kita sembuh. Nah, yang pertama, segeralah minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Segeralah minta ampun dan bertaubat kepada Allah.
setiap kita, setiap hamba Allah, setiap insan itulah pasti dah pernah minta ampun kepada Allah. Allah pernah bertaubat. Kini dia mumpang kita akan memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu sebenar-benarnya taubat. Jadi lado istilah taubat sama lado di dobo. Lain tu ibu taubat sama lado. Dimakan lado pade apa di lado kiroma. Habis suak nampak lado lebih lama pada itu Nabi sirah lepas itu. Adi makan je baru pade je baru apa di lado kiroma sangko dia dah hukuman ni lado baru lado mani. Habis suak nampak lado lebih lama pada itu Nabi sirah pada itu makan je baru. Mara pade je baru nak bola do tatiup pade. Aduh lado mani. Ndak. Kecik Imam Al-Ghazali bu. Ada 3 macam sarai orang taubat nasuha. Ada 3 macam. Yang pertama, akui kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua, berjanji awak tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga, berjanji awak akan meningkatkan amal ibadah. Lalu anu pertama, wayallah, akui kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga, berjanji akan meningkatkan amal ibadah. Nah, cara kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Cara kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah ialah kita perbanyak istighfar. Kita basahi lisan kita basahi lidah kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dengan perbanyak minta ampun kepada Allah. Setiap awak, setiap manusia lah pasti pernah mengarajukan perbuatan dosa. Pasti dah doidak. Aduh nak kira bertanya. Ibu-ibu, ada ibu-ibu dan hadir kini juga, ada yang tak pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali. Ada tak? Tak ada kan? Yang banyak dosa? Ini yang ibu, dia dosa ibu, si dosa saya tunjuknya. Nah, kita ambil sejarah. Rasulullah boleh dikatakan manusia yang paling sempurna di mata Allah. Manusia yang dah ada dosa. Ko kalai bana Rasulullah ko badosa bo. Panjang dosa Rasulullah ko boleh dihitung jo jari jo pak. Indah sabanyak dosa awak. Indah sasambuah dosa awak. Dan dosa Rasulullah pula dijamin oleh Allah akan dihapus oleh Allah. Dan Rasulullah pula dapat kartu oleh Allah untuk masuk surga. Ini mau tanya, ibu-ibu lah ada dapat kartu di Allah untuk masuk surga. Alun, pak bapak lah. Alun leh, semua benda ada tu. Standar no nak do jula do wah. Beliau jang kamu tadi, lu nak do ustaz, kamu dah dapat kartu lah do. Tidak ada manusia ko yang dapat kartu untuk masuk surga. Rasulullah lah. Lah dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, apalagi awak manusia. Rasulullah sendiri boleh dikatakan beliau istighfar dalam sehari itu paling kurang 75 kali sehari semalam. Itu paling kurang tu. Nah, apalagi awak manusia. Manusia yang dah ada jaminan oleh Allah. Lah barangkali kita melaksanakan atau mengucapkan istighfar dalam sehari semalam. Sementara awak manusia pun dah ada jaminan oleh Allah sama sekali dah ada. Lah barangkali kita mengucapkan istighfar dalam sehari semalam. Usahakan
lebih daripada 75 kali sehari semalam. Sehabis solat subuh kita istighfar 5 balik kali. Because sehabis solat zuhur kita istighfar 5 balik kali paling kurang. Because sehabis solat asar kita 5 balik kali pula. 5 balik kali 5 lah berapa? 75 kali. Ditambah lagi dengan solat sunat duha, solat sunat tahajud, berarti lebih daripada 75 kali kita mengucapkan istighfar. Because sarang karajo kita istighfar jo. Sarang makan kita istighfar jo. Ya dah boleh istighfar di mana? Di WC dong lihat lo. Selain di WC boleh. Sarang di jalan boleh istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sarang karajo awang istighfar jo. Bibia mengicing-cing surang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Berarti kita minta ampun kepada Allah. Kita akui kesalahan kita dan dosa yang telah kita lakukan. Sebanyak sebalih bulan kita melaksanakan perbuatan dosa 1 bulan hanya untuk bulan pengampunan. Bulan Ramadan diampuni seluruh dosa-dosa awak selama sebalih bulan itu. Tapi sebelum kita mendapat ampunan Allah, kitalah punya persiapan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci. Sudah kita istighfar, maka kita lain, kita berzikir kepada Allah. Zikir kita Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita istighfar dan kita zikir kepada Allah. Yang pertama, sucikan hati, segeralah minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Masih ada kesempatan kita untuk minta ampun sabana-mana, minta ampun kepada Allah. Yang mana itu? Yang kedua ialah segeralah meminta maaf kepada kedua orang tua kalau dia masih hidup. Meminta maaf kepada kedua orang tua kalau dia masih hidup bukan lantaran kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tetapi di luar Ramadan setiap hari kita diwajibkan meminta maaf kepada kedua orang tua. Tidak ada seorang anak kobo yang tidak pernah menyakiti perasaan orang tuanya dadur. Ibu-ibu waktu ketek-ketek dulu, waktu muda-muda gadi-gadi rancak-rancak dulu, ya kami-kami dulu, pernah tak menyakiti hati orang tua? Yang mungkin tak lain. Ini nak menyakiti kau, indah secara langsung. Bahkan ada anak minta, ada orang tua minta tolong ke anak-anak, tolong balian nambah amak sambal garam kalapa lana, amak ka masak garam ladu na awak apa hijau? Because di jalan menuju kalapa tu awak ngomel-ngomel sudah amak wada kadin suruh hantar rumah. Itulah melawat rumah. Asyadu minapi sekerajo nu sariat na wa aja don. Amak wada kadin suruh hantar rumah. Itulah melawat. Akhirnya mumpung kita akan memasuki bulan suci Ramadan, segeralah meminta maaf kepada kedua orang tua. Kalau orang tua lah meninggal, Ustaz, kalau orang tua kita lah meninggal, doakan orang tua awak. Lain sampai Ustaz, insya Allah sampai. Sebab tidak ada dinding penghalang atau pintu pembatas doa seorang orang tua terhadap anak, dan doa seorang anak terhadap orang tua tidak ada dinding penghalang atau pintu pembatas.
Sebab kece Allah ada 3 doa yang langsung diijabah oleh Allah langsung. Yang pertama, doa seorang orang tua terhadap anak dan doa seorang anak terhadap orang tua langsung dikabulkan oleh Allah. Misalkan orang tua ibu kini sedang disiksa oleh Allah dalam kubur, berkat doa ibu dihentikan oleh Allah dari azab kuburnya. Itu berkat doa awak. Sudah itu doa orang tua terhadap anak langsung dikabulkan oleh Allah. Itu makanya bu, kalau orang tua sakit hati kanak jadi sumpah ya nak kanai langsung. Aduh ibu sikun nyumpah ya nak tak. Ketika sakit hati kanak Allah dah dapat yang tahu tulang itu kan yang tak langsung. Ya bukan kenyataan. Sebab doa seorang orang tua pun langsung diperkenankan oleh Allah. Sebab kata Allah ridha Allah fi ridhatil walidat wa suktullah fi suktil walidat. Reda Allah tergantung kepada kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada kedua orang tua. Kalau Allah reda, kalau orang tua reda, Allah pun pasti reda. Tapi kalau orang tua reda, kalau orang tua murka, Allah pasti murka juga. Nah, kalau orang tua kita lah meninggal, jangan sampai lupa, jangan sampai berhenti kita mendoakan orang tua awak. Sudah kita mendoakan orang tua awak, kini mula dah kek puasa lah sibuk orang pergi berziarah. Ya dah bu? Ya kan? Pergi berziarah, barasihan pisaru orang tua kita, barasihan rumput-rumput yang ada di sekitaran pisaru orang tua kita, kita kotori tangan kita dengan membersihkan makam orang tua kita. Kita kotori tangan kita tuan. Kalau dibandingkan mana lebih sayang ibu kanak atau apa kanak? Kumah apa? Mana lebih sayang ibu kanak atau apa kanak? Sayang ibu kanak. Di mana tak sayang ibu kanak? Barang lamu ibu mengandung anak 9 bulan. Kama ibu pai bawa anak tidak? Iyo, bawa ke pasal si pewalanjo bawa ujo tua. Ndak pernah tinggal itu. Pai ka basu balanju ka pasal basu tua. Bawa ujo tua ndak pernah tinggal berjalan kaki ke pasal basu tua. Kini yang mungkin saya jauh di rumah. Nah, because sudah itu anak awak pai kata ci awak anak bawa lo. Biko lalai anak awak sedang makan anak mangia dian makan atau tidak bu? Dian makan. Biko lah sudah makan, biko separuh makan baru kira anak tersauci lo. Berhenti makan atau tidak oh? Iyo, tanpa sodi cebuan dulu, tanpa sodi juga pupuknya dulu. Lebih kadang jaso ibu kanak daripada apa? Mohon maaf pak. Mayo. Lebih kadang jaso ibu kanak. Nah, kini orang tua kita lah tiada. Ndak amuah kita membersihkan makam orang tua kita. Ndak amuah kita mengotori tangan kita dengan tanah yang ada di makam orang tua awak. Doakan orang tua awak selalu 5 kali sehari semalam, jangan sampai putus mendoakan orang tua awak. Allahumma barik lana Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah barik lana fi ma razaqtana. Makan Ustaz. Makan Ustaz. Ibu lah mau pancing itu segitik lagi boleh makan tu. Nah, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, segeralah meminta maaf antara suami dan
istri. Kita bersuami istri biasa bertangkap itu tanda bumbu dalam rumah tangga biasanya tu. Nah, tapi nak bertangkap tak suami istri dah dorong. Sampai malah tiang pilihannya dah dorong. Aduh ibu-ibu suami istri siko sampai malah tiang pilihannya dah. Alhamdulillah ni dah dorong. Sampai naik dah lah dorong. Siko alhamdulillah ni dah dorong. Nah, kini nak dihitung sianan salah, sianan benar. Mumpung kita akan memasuki bulan suci Ramadan, lebih kurang 3 minggu lagi Ramadan akan masuk. Marilah kita segera minta maaf antara suami dan istri. Kok si suami dan salah, oh suami dan salah ustaz. Nak dihitung sia salah, sia nama tua. Mumpung kita akan memasuki bulan suci Ramadan, masih ada kesempatan kita 3 minggu lagi untuk segera meminta maaf antara suami dan istri. Kecik Rasulullah patih pemusuhan berhari itu 3 hari. Lewat daripada 3 hari tidak akan diterima seluruh amal ibadah kita. Kau puasa awak tidak akan diterima oleh Allah. Kau salat mana-mana awak tidak akan diterima oleh Allah. Selagi masih bermusuhan, belum ada kata maaf memaafkan, tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun aku dah tahu. Waduh orang bertanya kamu, tapi alhamdulillah nak syukur sampai lain. Ustaz, kan berarti bermusuhan 3 hari Ustaz. Yo, ambo alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ni belum. Ambo alhamdulillah Ustaz lah 1 tahun. Ndak pasal punya orang Ustaz. Ndak terima amal ibadah ambo. Sudahlah 1 tahun alhamdulillah ni baca dia. Bersyukur ni udah. Kira-kira selama 1 tahun tu terima amal ibadah tidak. Dan selagi masih bermusuhan walaupun 1 tahun, 1 tahun, sebulan terjadi. 6 bulan terjadi. Lewat daripada batas waktu 3 hari tidak bertegur sapa. Tidak ada saling maafkan. Tidak akan diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah. Kau puasa bananya percuma, ganti manahan haus dan lapar sajalah. Kau solat bananya percuma, ganti olahraga selah. Kau bersedekah bananya percuma, mabian piti selah. Tidak akan diterima oleh Allah selagi dia bermusuhan, tidak bertegur sapa dia sesama muslim. Tak akan diterima oleh Allah. Cuma mangkonya antara suami isteri jangan sampai bermusuhan. Yang kampe segeralah meminta maaf kepada adik dan kakak. Biasa adik dan kakak kau biasa terjadi pertengkaran, biasa terjadi kesalahpahaman, biasa gitu. Kini mumpung kita akan memasuki bulan suci Ramadan, segeralah kita meminta maaf antara adik dan kakak. Tak ada sia salah, sia nan batu aku sia adik nan kakak nan salah, atau si kakak nan salah, tak ada nak datang itu. Kini mumpung kita akan memasuki bulan suci Ramadan, segeralah meminta maaf antara adik dan kakak. Minta maaf antara adik dan kakak. Nak dihitung sia salah, sia batu ada dah. Sebab batin bermusuhan 3 hari. Kalau antara adik kakak tidak bersegur sapan selama batin waktu 3 hari, tidak akan diterima amal ibadah. Kini mumpung kita akan memasuki bulan suci Ramadan, segeralah minta maaf supaya amal ibadah awak diterima oleh Allah. Segeralah minta maaf. Ustaz, ambolah minta maaf Ustaz. Tapi nyo nak ambo maafkan Ustaz. Pak ajar itu Ustaz, kan ada ibu tanya begitu dah. Yo kan? Ambolah minta maaf Ustaz. Yo ambo aku ya ambo salah lah minta maaf. Ndak ambo nyo maafkan ambo Ustaz. Bari hati nyo maafkan ambo. Dan kewajiban ibu lah selesai, hutang ibu lah selesai, lah minta maaf. Tak namanya maafkan ibu, dan ibadah ibu diterima, tetap diterima oleh Allah, dan ibadah dia digantung oleh Allah dulu. Dan ibadah ibu lah diterima oleh Allah, sebab ibu lah minta maaf. Kewajiban ibu lah ibu selesaikan lah minta maaf, tak buahnya dah. Inyo
ini berurusan dengan Allah. Amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Kok puasa ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah? Yang kelima, boleh lewat itu senang Pak. Minta maaf saudara. Nah, yang kelima ialah segeralah meminta maaf antara karib kerabat atau tetangga. Segeralah minta maaf antara karib kerabat atau tetangga. Ba'a kita pasti butuh tetangga. Iyo atau indah? Iyo. Terjadi kebakaran di rumah awak, siapa dulu tahu? Tetangga. Terjadi musibah di rumah awak, siapa dulu tahu? Tetangga. Terjadi apa di rumah awak, siapa dulu tahu? Tetangga. Ba'a kita pasti butuh tetangga. Pasti dan tidak. Iko amu apa tetangga tidak betul sapa. Amu apa tetangga tidak bersapuan, tidak apa kailoan. Aduh satu buah contoh. Aduh satu buah contoh. Mai ibu nak cerita. Muak. Tapi dah usah musabui di mana negarinya, di mana kecamatannya. Tapi alhamdulillah tidak di negari Lasigono. Tidak di kecamatan Canduang Belo tapi lain. Lah, ada orang kubu enyo badung batetangga rum ayah cucuran atoknya cie rumahnya badu-aduan. Kebetulan tetangganya kubu baru sudah membalik taranak wawau ke Bandung. Tahu ibu wawau? Aru, ibu sudah tahu dah tentu Pak. Lah, sudah membalik taranak wawau ke Bandung. Wawau suka Bandung. Kebetulan tetangganya kubu sudah memasak. Kironya sudah masak, lupa menutup pintu dapur. Nah, nan wawa dah do punya ka. Lama suak karena dapur. Kiro lah dimakan yo sambal abi tak serak. Nan pulang punya rumah ku dah terima yo di sambal yo tak serak. Disimpaknya lah wawa mati. Nah, terjadilah pertengkaran antara tetangga. Kecenya ada membeli wawa ke Bandung, boleh 500,000 membeli ke wawa ke Bandung rumah. Satu kali ambo mengaji di musala dekat rumah itu bu. Kebetulan orang ku hadir kedua. Nan surang hadir sebelah siku, nan surang dua sebelah sidan. Kira menangi lah Pak jual sidan. Kecik orang bukan dia pun selepas itu. Kecik ambo Pak tersinggung Pak di kajian ambo karibana kajian ambo Pak indah Ustaz biko lah Ustaz ambo cari Tuhan. Ndak lama setelah itu menangi lah Pak sudah sidan. Teran ambo sudah diko sidan nangi lah. Teran ambo Pak karibana kajian ambo Pak indah Ustaz biko lah Ustaz samu jo Pak tu lah sudah ambo mengaji baru diceritonya lah kamu ditamunya lah ambo di orang berdua baru ceritanya kironya lah 20 tahun lebih beliau tidak bertegur sapa. Selama 20 tahun lebih aku tidak bertegur sapa, tidak diterimukah amal ibadahnya bu? Tidak. Selama 20 tahun dia melaksanakan ibadah Ramadan Pak, tidak akan diterima amal ibadahnya. Panik selawat wasu Pak, kalau tidak bertegur sapa sama muslim tidak akan diterima amal ibadah. Walaupun Ramadan mana tidak akan diterima oleh Allah. Kini mumpung masih ada kesempatan kita. Kalau ada di antara kita yang tak bertegur sapa, marilah kita saling minta maaf. Mudah-mudahan kalau kita lah saling minta maaf. Lupa. Misalnya cakap Ustaz manusiaan 3 hari tak terus sapa tak terima amal. Yo. Hilang amal kau atau tak? Tergantung-gantung. Ayo kan tak hilang oh. Tak. Tergantung-gantung Pak. Hilang tidak. Tergantung-gantung saja tak akan diterima oleh Allah selagi dia belum bertegur sapa. Kalau bertegur sapa baru diterima oleh Allah. Lah. Yang terakhir atau yang keenam? Dua malah. Yang keenam ialah
segeralah meminta maaf antara karib kerabat dan jauh. Segeralah meminta maaf antara karib kerabat dan jauh. Ustaz, baacara bo kami minta maaf Ustaz. Kinyu jauh Ustaz, tinggalnya di Mataram Ustaz, di Jakarta. Para dulu bo turi inyo ke Jakarta Ustaz. Ndak paralu kini zaman canggih bu. Di masih apa-apa ibu ada punya HP kakak model lingko kini ya. Bisa ibu video call bagai? Yo tidak. Yo kan? Bisa video call bagai? Kalau HP ku udah bisa bentur bu. Renjak jale-jale. Tapi kalau HP odong-odong, tahu ibu HP odong-odong. HP odong-odong model lingko sekedar untuk SMS cuma telepon set. Itu bisa benar bentur. Tapi kalau HP ku ndak bisa bentur bu. Renjak jale-jale. Di kini biaya ikut sarang jalan asa tunggu sebentar sebentar aja lalu rumah baru aja di mana coba kalau pengko nggak bisa betul nggak bisa video call itu tanda bukti ya tidak yo nah jadi tidak ada orang manusia selagi ada kemauan untuk minta maaf segeralah meminta maaf antara karib kerabat tetangga dan jauh. Kalau kitulah mensucikan hati kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, insya Allah bulan suci Ramadan ko Allah akan mengampuni dosa-dosa awak yang lah berlalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Segeralah minta maaf kepada manusia, segeralah minta ampun kepada Allah. Perbaikilah hubungan kita sesama manusia. Janganlah kita sesama manusia saling caci memaki, saling tuduh menuduh, saling dendam, saling maafkanlah kita sesama manusia. Nah, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah, ya Pak. Tidak mau kau harus tidak salam macam apa. Nah, kegiatan subuh berjamaah kita kali ini saya Putra Irwanto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.